Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan Al-Fajri Sodik. Saya mahasiswa Universitas Hasyim Madani, Prodi Ilmu Komputer, kelas 3 Raksa Malam A. Pada kali ini, saya akan mengulas atau menjelaskan apa yang sudah saya pelajari, yaitu tentang use case atau use case diagram. Daripada berlama-lama, kita lanjut teman-teman. Apa sih itu use case? Nah, kali ini saya akan jelaskan pengertian dari use case diagram. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna atau aktor dan sistem. Diagram ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana sistem berfungsi dan berfungsi dari perspektif pengguna, serta menunjukkan berbagai fungsi atau layanan atau use case yang ditawarkan oleh sistem. Lanjut. Tujuan dan manfaatnya. Tujuan use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dan sistem. Ia mendefinisikan ruang lingkup sistem dan mampu mengidentifikasi kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi. Itu tujuan teman-teman. Selanjutnya manfaat. Manfaat meliputi visualisasi yang jelas tentang fungsi sistem, fokus pada kebutuhan pengguna, dokumentasi yang terstruktur, identifikasi masalah sejak dini, dukungan dalam merancang skenario pengujian, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Jadi sangat sangat pentingnya kita memahami use case. Dan kenapa sih kita harus mengerti use case gitu? Nah, di sini kenapa sih kita harus mengerti use case, teman-teman? Memahami use case sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak dan analisis sistem karena membantu tim pengembang atau developer untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna dengan jelas serta memberikan definisi atau kejelasan yang tadi dibilang, definisi yang tepat tentang fungsionalitas yang harus ada dalam sistem. Use case berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana sistem akan berfungsi. Dengan mendokumentasikan use case, tim dapat mengikuti pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengembangan, mengidentifikasi potensi masalah atau kekurangan pada tahap awal, dan merancang skenario pengujian yang sesuai. Selain itu, use case memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pengguna sehingga memudahkan adaptasi dalam pengembangan sistem. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang use case berkontribusi pada pencapaian sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, meningkatkan kualitas produk akhir, atau mengurangi resiko kesalahan dalam pengembang. Jadi di sini cukup jelas ya teman-teman, kenapa sih harus mengerti use case gitu. Sebenarnya dia hanya diagram-diagram yang ya sama seperti flowchart, tapi dia sedikit berbeda. Kalau flowchart itu kan seperti langkah-langkah atau simulasi bagaimana sistem itu berjalan. Nah, kalau use case ini antara aktor use case dengan si sistemnya gitu. Lanjut teman-teman. Nah, di sini saya punya contoh use case yang sudah saya buat dengan sepemahaman saya yang telah saya pelajari. Nah, saya akan jelaskan cukup sederhana tentang use case ini. Jadi di sini ada aktor atau saya sebutnya user.
user ini sorry, maaf. Saya akan menjelaskan manajemen warehouse spare part ya, teman-teman, si use case-nya ini. Nah, kita lanjut. Di sini ada aktor yang saya sebut sebagai user, gitu kan. Si user ini akan melakukan orderan permintaan part yang langka ataupun part daily, dan dia harus dianjurkan ketika meminta dua permintaan itu harus mengisi form gitu. Lalu bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk si sistemnya itu bisa tersampaikan dengan pemangku sistem atau pemegang inventory spare part gitu. Nah, di sini akan diteruskan kepada SPV, aktor yang kedua. Ini contoh aja ya. Nah, SPV ini akan mempreorder part bila part itu belum ada, atau menyiapkan part bila part itu sudah ada. Gitu. Nah, yang di sini, yang lingkaran ini sebutannya itu use case-nya atau permasalahannya. Nah, si tanda panah ini adalah si extend atau include-nya. Nah, extend itu kira-kira seperti penghubung ke suatu case-nya atau masalahnya gitu loh. Gitu teman-teman. Dan si aktornya ini adalah gambaran dari kita sebagai orang yang ada di lapangannya gitu. Jadi semuanya ini dibuat oleh sistem gitu. Cukup paham teman-teman? Nah, selanjutnya gimana alur kerjanya? Nah, SPV ini di dalam sistem itu akan apa ya sebutannya? Tugas dan tanggung jawabnya adalah all database spare part. Ia bertanggung jawab terhadap nama-nama spare part, kebutuhan spare part, gitu kan? Apa namanya? Laporan keluar masuk barang, gitu teman-teman. Nah, di sini ada aktor yang ketiga, yaitu si inventory atau si pelaku dalam inventory spare partnya itu. Nah, si inventory-nya itu tugas dan tanggung jawabnya apa saja ya? Di dalam sistem kita buat seperti dia stock name, lalu dia ada kelola permintaan spare part gitu. Ini by system ya teman-teman. Cuman saya masukin perkataannya ini dengan sederhana ya, yang bisa cukup mudah gitu. Nah, si inventory ini akan melakukan kelola permintaan spare part bila si SPV-nya ini menginformasikan kepada si pihak inventory apa saja yang dibutuhkan oleh user gitu. Lalu dia akan kelola permintaan spare part itu. Nih, dia akan kelola. Nah, si inventory juga akan mengelola keluar masuknya barang dalam suatu sistem. Jadi dia harus input barang yang masuk, barang yang keluar. Nah, sebenarnya bukan tugas tanggung jawab dari inventory juga. Si SPP juga bertanggung jawab akan tugas dan tanggung jawab itu. Cuman hanya melihat dari sisi laporan yang sudah dibuat oleh si inventory. Nah, laporan in out part gitu. Nah, sebenarnya ini contoh sederhana saja. Sebenarnya kalau di lapangan itu lebih kompleks dan lebih banyak ya use case-nya yang akan dibuat atau diagramnya. Mungkin saya bahas sampai sini aja gitu teman-teman. Nah, mudah-mudahan dari contoh use case yang saya buat ini teman-teman bisa memahami bahwasanya kita sebagai pengembang atau developer itu sangat penting sekali untuk memahami use case. Walaupun use case itu bisa dibilang sepele ya, ataupun
nggak penting-penting banget. Tapi kalau teman-teman nggak memahami apa itu use case, apa itu eh, apa tadi namanya, pemahaman ke pemahaman dari sistem kepada pengguna dengan jelas, nah teman-teman nggak akan punya solusinya kalau misalkan teman-teman nggak mengerti use case. Karena di tingkat perusahaan atau company itu sangat-sangat kompleks teman-teman gitu. Nggak harus company sih, kadang sekitaran kita aja bisa lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan gitu loh. Nah gitu teman-teman ya. Nah kesimpulannya, use case diagram adalah bahwa diagram ini merupakan alat penting dalam analisis dan pengembangan sistem yang menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsionalitas sistem. Dengan menggunakan simbol-simbol seperti aktor, use case, garis panah, batasan sistem, serta hubungan generalisasi, include, dan extend, use case diagram memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Hal ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna, mendefinisikan ruang lingkup sistem, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pengembang dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, use case diagram berkontribusi pada keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang fungsionalitas yang diharapkan dari sistem. Jadi gitu teman-teman. Gimana? Udah mulai tertarik untuk belajar use case? Oke, sekian dari saya pada penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi apa yang ilmu yang saya dapat, dan saya bakal terus belajar untuk mendapatkan ilmu yang lebih teman-teman. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.